Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam mata pelajaran fisika ya. Oke, minggu kemarin kalian sudah belajar tentang yang namanya persamaan posisi dan persamaan kecepatan. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang kondisi-kondisi tertentu yang ada di gerak parabola. Oke, sekarang coba perhatikan berikut ini. Ketika wanita ini melempar bola basket, kemudian membentuk lintasan parabola, ternyata saat bola itu dilempar, maka bola itu akan naik ke atas, kemudian kembali ke bawah. Nah, sebelum dia kembali ke bawah, ternyata bola itu akan mencapai yang namanya titik tertinggi. Nah, titik tertinggi ini kita misalkan dengan H maksimum. Oke, sekarang kita analisis bersama ya. Ketika bola itu dilempar ke atas, maka kecepatannya makin lama akan makin berkurang. Kenapa? Karena ada medan gravitasi yang melawan arah gerak bola tersebut. Nah, ketika makin lama makin berkurang, maka kecepatannya akan menjadi 0. Setelah 0, maka benda itu akan ditarik kembali ke bawah atau ke pusat bumi. Nah, saat kecepatan benda arah vertikal menjadi 0 inilah yang merupakan syarat di mana terjadinya tinggi maksimum. Nah, kemudian cara menentukan tinggi maksimumnya kayak gimana sih? Oke, caranya adalah seperti ini. Pertama, syarat dari tinggi maksimum tadi adalah Vy sama dengan 0, yaitu kecepatan arah sumbu Y-nya sama dengan 0. Selanjutnya, kita masukkan Vy-nya 0, berarti V0 sin theta min GT sama dengan 0. Sehingga diperoleh T sama dengan V0 sin theta per G. Nah, T sama dengan V0 sin theta per G ini yang disebut dengan waktu yang dibutuhkan agar benda mencapai tinggi maksimum. Oke, teman-teman semuanya. Tadi kita sudah bisa menentukan waktu yang dibutuhkan agar benda itu mencapai ketinggian maksimum. Nah, ketinggian maksimum ini merupakan fungsi posisi, atau dia merupakan posisi dari benda saat bergerak. Sehingga dalam menentukan posisinya, kita juga harus menggunakan persamaan posisinya. Di mana persamaan posisinya yang dipakai adalah pada sumbu Y, karena ketinggian itu diukurnya pada sumbu vertikal. Sehingga diperoleh Y sama dengan V0 sin theta kali T min setengah GT kuadrat. Nah, untuk memperoleh posisi tinggi maksimum, maka waktunya ini, T-nya, dimasukkan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tinggi maksimum, yaitu yang tadi yang ketemu, T sama dengan V0 sin theta per G. Sehingga diperoleh seperti ini. Y sama dengan V0 sin theta kali V0 sin theta per G dikurangi setengah G dalam kurung V0 sin theta per G dikuadratkan. Kita selesaikan matematisnya sehingga diperoleh menjadi seperti ini. Y sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta per G dikurangi setengah V0 kuadrat sin kuadrat theta per G. Nah, yang bagian ini sama yang bagian ini ternyata variabelnya sama, yaitu V0 kuadrat sin kuadrat theta per G. Yang ini juga V0 kuadrat sin kuadrat theta per G. Hanya saja koefisiennya berbeda. Yang depan ini koefisiennya 1, yang belakang koefisiennya setengah. Sehingga dalam pengerjaannya cukup disamakan
penyebutnya, atau bisa langsung. Berarti ini 1 kali Vn0 sin kuadrat theta per G dikurangi setengah kali Vn0 kuadrat sin kuadrat theta per G. Sehingga diperoleh setengah Vn0 kuadrat sin kuadrat theta per G. Atau bisa ditulis seperti ini, V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Oke, seperti itu. Nah, persamaan ini merupakan persamaan yang kita gunakan untuk menghitung tinggi maksimum, di mana kita ubah Y-nya menjadi H maksimum sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Baik, sampai di sini paham ya? Oke, kita lanjut yang berikutnya. Kondisi khusus berikutnya yaitu adalah ketika bola itu dilempar, maka bola itu akan menempuh jarak tertentu. Nah, ketika jarak tertentu inilah nanti benda akan memiliki yang namanya jarak maksimum saat bergerak dengan lintasan gerak parabola. Sekarang coba perhatikan. Di sini ada sumbu X dan sumbu Y. Ketika bola itu dilempar seperti ini, maka bola itu akan mencapai jarak maksimumnya. Nah, jarak maksimumnya yang dimaksud yang mana? Pertama, kita beri pada benda itu lintasannya yaitu sumbu X dan sumbu Y. Nah, ketika bola itu tadi titik awalnya di sini, kemudian berakhir di sini, nah, ciri dari jarak maksimum adalah benda itu kembali ke tinggi semulanya. Mula-mula di sini, yaitu X-nya, Y-nya sama dengan 0, kemudian kembali lagi di sini, Y-nya sama dengan 0. Atau contoh lain ketika bola itu ditendang, dari atas tanah ditendang, kemudian membentuk lintasan parabola, nah bola itu akan kembali ke tanah lagi. Nah, saat itulah diukur jaraknya, maka itu adalah jarak jangkauan maksimumnya. Kita simbolkan dengan X max atau jarak maksimum. Cara menghitungnya seperti apa? Mari kita mulai. Untuk jarak maksimum, syaratnya adalah kita harus tahu waktunya. Kenapa kok tahu waktunya? Ingat, untuk menghitung jarak, maka kita menggunakan persamaan posisi. Sedangkan persamaan posisi membutuhkan waktu. Nah, syaratnya adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai jarak maksimum adalah 2 kali dari waktu yang dibutuhkan untuk tinggi maksimum. Oke, kok bisa jadi seperti ini? Coba perhatikan lagi lintasan gerak parabola. Ketika benda itu bergerak dengan lintasan parabola seperti ini, maka ketika mencapai tinggi maksimum, maka benda ini sudah menempuh separuh jarak dari jarak jangkauan maksimumnya. Sehingga sisanya adalah separuhnya lagi seperti ini. Maka waktu yang dibutuhkan dari benda dari sini, titik awal, ke tinggi maksimum, kemudian ke tinggi maksimum ke jarak maksimumnya adalah 2 kali lipat dari waktu dari titik awal ke tinggi maksimum. Sehingga syaratnya adalah waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak maksimum sama dengan 2 kali waktu yang dibutuhkan untuk tinggi maksimum. Kita hitung bersama sehingga diperoleh T sama dengan 2 V0 sin theta per G. Nah, T sama dengan 2 V0 sin theta per G ini kita sebut dengan waktu yang diperlukan untuk mencapai jarak maksimum atau Tx max. Selanjutnya, dalam menentukan jarak maksimum, maka kita akan menggunakan persamaan posisi. Nah, persamaan posisi yang akan kita gunakan adalah persamaan posisi pada sumbu horizontal. Kenapa? Karena jarak maksimum adalah dihitung berdasarkan sumbu horizontalnya atau dia merupakan posisi pada sumbu horizontal.
sehingga diperoleh X sama dengan V0 kali cos theta kali T. Selanjutnya, kita ubah T-nya menggunakan waktu yang dibutuhkan untuk jarak maksimum, yaitu diperoleh X sama dengan V0 cos theta kali 2 V0 sin theta per G. Selanjutnya, kita kerjakan matematisnya menjadi X sama dengan V0 kuadrat kali 2 sin theta cos theta per G. Nah, dalam aturan trigonometri ada yang namanya identitas trigonometri. Identitas trigonometri adalah cara untuk menuliskan fungsi trigonometri dalam bentuk yang lain yang lebih sederhana sehingga mudah untuk melakukan perhitungan. Nah, di sini fungsi trigonometri dari 2 sin theta cos theta kita ubah menjadi sin 2 theta. Kenapa? Karena besar dari sin 2 sin theta cos theta itu sama aja dengan sin 2 theta. Jadi misalkan kalau ada soal contohnya tetanya adalah 45, maka nilai 2 sin 45 cos 45 itu setara dengan sin 2 kali 45 atau sin 90 kayak gitu. Sehingga kita peroleh jarak maksimum persamaannya adalah V0 kuadrat sin 2 theta per G. Nah, baik teman-teman, apakah sampai sini sudah paham? Oke, kita ulangi ya. Pertama, tinggi atau waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tinggi maksimum persamaannya adalah TH max sama dengan V0 sin theta per G. Yang selanjutnya, persamaan untuk menentukan tinggi maksimum adalah H max sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Berikutnya, waktu yang dibutuhkan untuk jarak maksimum adalah tadi Tx max sama dengan 2 V0 sin theta per G. Sedangkan persamaan yang digunakan untuk menentukan jarak maksimum adalah X max sama dengan V0 kuadrat kali sin 2 theta per G. Nah, dari persamaan ini teman-teman silakan dipahami ya, baik cara memperolehnya atau persamaan yang sudah jadi. Sehingga ketika menerapkan dalam soal itu akan lebih mudah. Oke, berikutnya mari kita bahas suatu contoh soal. Misalkan di sini ada Ani melempar bola dengan kecepatan awal 10 meter per sekon, membentuk sudut elevasi 53 derajat. Nah, pertanyaannya nih, tentukan kecepatan dan posisi atau tinggi dan jarak saat waktunya 1 detik. Oke, pertama kita diminta untuk mencari kecepatannya dulu ya. Oke, pertama tuliskan apa yang diketahui dulu. Pertama, V0 sama dengan 10 meter per sekon, theta atau sudut elevasinya sama dengan 53 derajat, waktunya sama dengan 1 sekon. Selanjutnya, yang ditanya adalah V sama dengan Y sama dengan dan X sama dengan, atau yang ditanya adalah kecepatan, kemudian posisi pada sumbu Y atau tingginya, dan posisi pada sumbu X atau jaraknya. Baik, kita mulai mengerjakan ya. Oke, pertama kita menentukan kecepatannya terlebih dahulu. Ingat, untuk menentukan kecepatan, karena dia bergerak membentuk lintasan parabola, maka kecepatannya memiliki dua komponen, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Nah, kita bahas yang sumbu X dulu. Sumbu X berarti kita gunakan persamaan Vx sama dengan V0 cos theta. Sehingga diperoleh 10 kali cos 53 derajat. Sehingga hasilnya adalah 10 kali cos 53 derajat itu adalah 0,6. Maka diperoleh 6 meter per sekon. Selanjutnya adalah komponen kecepatan di sumbu Y.
di mana persamaannya adalah VY sama dengan V0 sin theta min GT. Kita masukkan angkanya, V0-nya 10, sin theta sin 53 derajat dikurangi G-nya 10 kali waktunya 1 detik, karena yang diminta adalah 1 detik. Sehingga diperoleh 10 kali sin 53 adalah 0,8, dikurangi 10 kali 1 adalah 10. Sehingga diperoleh 8 dikurangi 10, maka diperoleh min 2 meter per sekon. Nah, besar kecepatan yang di sumbu Y adalah 2 meter per sekon, sedangkan tanda negatifnya di sini menunjukkan bahwa benda sudah mulai bergerak ke bawah. Oke, selanjutnya mencari besar kecepatan totalnya atau resultannya, maka kita gunakan persamaan V sama dengan akar Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Sehingga diperoleh akar 6 kuadrat ditambah min 2 kuadrat. Sehingga diperoleh 6 kuadrat 36 ditambah min 2 kuadrat 4. Sehingga kita peroleh 40 atau akar 40 meter per sekon. Nah, mudah bukan untuk menentukan kecepatannya? Yang penting, cara kalian mengerjakan adalah runtut dan tidak salah dalam memasukkan angkanya. Berikutnya, baiklah, selanjutnya kita adalah mencari ketinggian dan jaraknya saat waktu tertentu. Nah, pertama kita mencari ketinggiannya terlebih dahulu. Untuk ketinggian, kita gunakan persamaan posisi pada sumbu Y, yaitu Y sama dengan V0 sin theta kali T min setengah GT kuadrat. Oke, kita masukkan angkanya ya. V0-nya 10, theta-nya 53 derajat, dan waktunya 1. Kemudian kita kerjakan matematisnya. Sin 53 derajat adalah 0,8, sehingga 10 kali 0,8 kali 1 dikurangi setengah GT kuadrat, berarti setengah kali 10 kali 1 kuadrat. 1 kuadrat tadi 1. Berarti kita peroleh 10 kali 0,88 dikurangi setengah kali 10, 5. Sehingga diperoleh 3 meter. Nah, ketinggiannya kita peroleh 3 meter. Selanjutnya kita mencari jaraknya. Nah, jaraknya di sini kita menggunakan persamaan posisi pada sumbu X, yaitu V0 kali cos theta kali T. Kita masukkan angkanya, V0-nya 10, cos theta berarti cos 53 derajat, dan kali T. Maka diperoleh 10 kali 0,6 kali 1, sehingga hasilnya adalah 6 meter. Nah, dari sini kita tahu bahwa posisi benda saat waktunya 1 detik adalah 6,3. Di mana 6-nya di sini adalah jaraknya, sedangkan 3-nya adalah komponen sumbu Y-nya atau tingginya. Baiklah, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Di sini, Ani melempar bola dengan kecepatan 10 meter per sekon, membentuk sudut elevasi 53 derajat. Nah, soalnya hampir mirip sama yang tadi ya. Cuma yang dicari di sini adalah tinggi dan jarak maksimum. Oke, pertama kita tulis yang diketahui, yaitu V0 sama dengan 10 meter per sekon, dan theta sama dengan 53 derajat. Kemudian yang dicari adalah tinggi maksimum dan jarak maksimum. Oke, kita cari tinggi maksimumnya dulu. Nah, untuk tinggi maksimum, kalian bisa mencarinya dengan langsung persamaan langsungnya, yaitu H max sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Kita langsung masukkan angkanya, maka diperoleh 10 kuadrat sin kuadrat 53 derajat per 2 kali 10, atau 2 kali G-nya. Sehingga 10 kuadrat 100, sin 53 adalah 0,8, berarti 0,8 kuadrat, dibagi 2 kali 10, 20. Sehingga diperoleh 5 kali 0,645, kita peroleh dari 10 dicoret sama 20. Atau
mohon maaf, 100 dicoret sama 20. Sehingga hasilnya kita peroleh 3,2 meter. Berikutnya, kita mencari jarak jangkauan maksimumnya, yaitu X max sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per G. Kemudian, V0 kuadratnya 10 kuadrat, sin 2 theta berarti sin 2 kali 53 derajat per G. Sehingga 10 kuadrat 100, sin 106, karena 2 kali 53 itu 106, sin 106 itu adalah 0,96 per G-nya per 10. Berarti diperoleh 9,6 meter. Baik, sampai di sini apakah bisa dipahami? Oke. Nah, untuk cara yang berbeda bisa kalian lakukan caranya tidak menggunakan persamaan yang sudah jadi ini langsung. Kalau ini kan sudah pakai persamaan yang jadi, yaitu H max sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Kemudian jarak maksimumnya adalah V0 kuadrat sin 2 theta per G. Nah, kalian juga bisa mencari pertama adalah waktunya untuk masing-masing. Waktu untuk tinggi maksimum dan waktu untuk jarak maksimum. Setelah kalian memperoleh waktunya, kalian tinggal masukkan ke persamaan posisi. Tinggi menggunakan persamaan posisi sumbu Y, dan jarak menggunakan persamaan posisi pada sumbu X. Nah, insya Allah nanti hasilnya akan sama, yaitu tinggi maksimumnya 3,2 dan jarak maksimumnya adalah 9,6. Nah, tugas kalian adalah mencari menggunakan cara yang kedua tadi. Baik, untuk hari ini mungkin cukup sekian diskusi kita untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.